Halo, semangat pagi teman-teman. Kembali jumpa lagi dengan saya Manuntun Sitinjak dari Waterfront Sungai Kapuas ya. Saya baru saja berolahraga, berjalan teman-teman dengan target 6.000 langkah dan sudah tercapai. Pagi hari ini saya akan berbicara mengenai menghadapi penolakan, handling objection. Ini sangat penting dalam pekerjaan penjualan ya, khususnya di Mercy teman-teman. Saat kita memprospek orang, presentasi kepada orang, lalu dia menolak, nah, biasanya ya member-member terutama yang masih baru itu berhenti karena penolakan teman-teman. Ada penolakan, dia pikirin sehari, dia pikirin 2 hari, sehingga lama-lama dia down teman-teman. Banyak sekali orang yang tidak tahan terhadap penolakan. Nah teman-teman, saya katakan kepada Anda bahwa penolakan itu sesungguhnya adalah teman kita, sahabat kita. Karena melalui penolakan itu kita bisa masuk lebih dalam ya kepada orang yang sedang kita prospek. Kita bisa masuk ke dalam pikiran dia, ke dalam benak dia, teman-teman ya. Nah, jadi hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada Anda ya, jangan takut atau jangan sakit hati kalau Anda ditolak ya. Penolakan itu biasa, itu adalah suatu proses yang harus kita jalani untuk kita menjadi orang sukses. Orang-orang besar teman mengalami penolakan-penolakan seperti itu ya. Contohnya misalnya Colonel Saunders ya. Sebelum dia mempunyai Kentucky Fried Chicken, padahal usianya saat itu sudah 65 tahun teman-teman, dia mengalami banyak sekali penolakan, ribuan kali penolakan teman-teman. Tetapi setelah itu sekali berhasil, usahanya mendunia, bahkan sampai saat ini terus berkembang teman-teman ya. Nah, untuk mengatasi penolakan teman-teman, ada 3 langkah yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Langkah pertama adalah dengarkan teman-teman. Saat orang mengatakan penolakannya, dengarkan. Misalkan, saya tidak punya waktu, atau saya tidak punya uang, mikir-mikir dulu, suami tidak setuju, istri tidak setuju, dan lain sebagainya teman-teman. Dengarkan baik-baik apa yang menjadi penolakannya. Apakah sehingga Anda paham apakah itu benar-benar penolakan yang sesungguhnya muncul dari dalam hatinya, atau dia sekedar hanya ingin menolak saja. Itu yang pertama, sehingga Anda paham. Lalu yang kedua teman-teman, ajukan pertanyaan. Contoh misalkan kalau dia bilang, saya nggak punya waktu, tanya dia, boleh nggak saya tahu kenapa Anda tidak punya waktu? Atau dia bilang, saya mikir-mikir dulu, boleh nggak saya tahu kenapa Anda harus mikir-mikir dulu untuk sesuatu hal yang bagus? Atau yang ketiga dia bilang misalnya, saya belum punya uang. Nah, boleh nggak saya tahu kenapa Anda belum punya uang? Nah, sehingga Anda bisa mendapatkan keterangan yang lebih jelas teman-teman ya. Anda dapat keterangan yang lebih jelas sehingga Anda bisa paham apa sebenarnya isi dari penolakan itu teman-teman. Itu langkah yang kedua ya, sehingga Anda benar-benar paham. Lalu langkah yang ketiga, setelah Anda pahami betul-betul apa yang menjadi alasannya, atau setidaknya setelah Anda mulai paham apa yang menjadi alasan untuk penolakannya, maka gunakan 2 kata ajaib teman-teman, kata kunci ya, yaitu yang pertama, justru itu, dan hari ini. Itu teman-teman ya. Nah, ini jurus ini saya dapat dari teman saya, namanya Mr. Oke teman-teman. Jadi kalau mengatasi penolakan dengan ini sudah pasti oke ya. Nah, jadi justru itu. Contoh misalkan dia bilang, ya saya memang tidak punya waktu ya. Setelah Anda tanya, ya karena saya sibuk, saya bekerja dari jam 8 pagi, berangkat jam 5 pagi, terus nanti pulang sudah malam, mana ada waktu lagi saya untuk mengerjakan bisnis itu. Dia bilang begitu teman-teman. Maka bilang, justru itu, kalau selama ini Anda tidak punya waktu, kami kan punya solusi kebebasan waktu. Hari ini Anda bergabung di Mercy, maka Anda akan punya banyak waktu ya. Sisa waktu Anda, daripada Anda nonton TV jam 7 sampai dengan jam 10 malam, buang-buang waktu. Ingat, hidup Anda kan begitu-begitu saja ya. Waktu Anda tidak akan pernah punya waktu. Nah, kalau Anda hari ini bergabung di Mercy, bisnis Anda berkembang, Anda dapat bonus setiap hari, Anda punya banyak jaringan yang menghasilkan uang setiap hari, maka Anda akan punya banyak waktu. Demikian juga kalau dia bilang, saya belum punya uang ya. Setelah dia jelaskan alasannya karena belum punya uang, mungkin dia pas-pasan, mungkin dia pengeluarannya terlalu besar dan sebagainya karena gaya hidupnya, bilang sama dia,
Justru itu Anda bisa meningkatkan hidup Anda. Jika hari ini Anda bergabung di Mercy, Anda kerjakan bisnisnya, Anda ikutin saran-saran kami, maka Anda akan punya penghasilan yang sangat besar. Bonus Anda mengalir setiap hari sehingga Anda akan bebas secara keuangan. Itu teman-teman. Nah, itulah 3 langkah yang Anda bisa gunakan teman-teman untuk mengatasi penolakan. Dan sekali lagi saya tekankan, penolakan itu adalah teman kita. Objection is our friend. Objection is your friend. Ya, jadi jangan takut dengan penolakan, jangan sakit hati dengan penolakan, terus saja melangkah, berproses sampai Anda sukses. Setiap hari lakukan. Sesungguhnya teman-teman, kalau Anda sudah ditolak 100 kali, sebenarnya penolakan itu sudah indah teman-teman ya. Anda sudah pahami bahwa penolakan itu sebenarnya adalah benar teman kita untuk kita masuk lebih jauh, untuk kita sukses teman-teman. Ya, oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di puncak sukses. Jangan lupa untuk subscribe ya channel ini.